Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Popit di sini. Kita tahu bahwa segitiga terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut. Dengan jumlah ketiga sudut adalah sebesar 180 derajat. Nah, untuk segitiga siku-siku cukup dengan satu sisi dan satu sudut selain sudut siku-siku ataupun dua sisi diketahui. Kita telah dapat menentukan sisi dan sudut lainnya, teman-teman, yaitu dengan menggunakan Pitagoras ataupun perbandingan trigonometri yang mana telah kita pelajari sebelumnya. Nah, bagaimana dengan segitiga sembarang? Jadi, pada segitiga sembarang, minimal dibutuhkan 3 unsur yang diketahui untuk menentukan ukuran dari panjang atau sisi lain yang belum diketahui. Apa saja itu? Yang pertama adalah mungkin diketahui adalah satu sisi dan dua sudut, kemudian satu sudut dan dua sisi, ataupun ketiga sisinya diketahui, teman-teman. Kemudian dari unsur-unsur yang diketahui, kita dapat menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus untuk menentukan sisi-sisi ataupun sudut-sudut yang lainnya, teman-teman. Nah, jadi aturan sinus dan aturan kosinus ini kita jadikan konsep awal pada trigonometri 4, teman-teman. Oke, masuk aja kita yang pertama, yaitu aturan sinus, teman-teman. Jadi untuk sembarang segitiga yang panjang sisinya adalah A, B, dan C, dengan A adalah sudut di depan sisi A kecil, B adalah sudut di depan sisi B kecil, dan C adalah sudut di depan sisi C, teman-teman. Maka berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, gitu. Kemudian sebelum masuk kita ke contoh soal, teman-teman, saya kasih dulu nih sebuah tips ya. Gunakan aturan sinus ini jika sisi dan sudut yang saling berhadapan diketahui, itu ya. Sekarang kita coba lihat contoh satunya, teman-teman. Di sini saya punya diketahui segitiga ABC dengan sudut A adalah 45 derajat, sudut B 30 derajat, dan panjang AC adalah 6. Kemudian saya minta tentukan panjang BC, teman-teman. Oke, biar lebih jelas, coba kita sketsakan aja segitiga ABC-nya ya, teman-teman. Dengan besar sudut A adalah 45, sudut B 30, dan sisi AC adalah 6, teman-teman. Oke, di sini ada sudut B dan sisi AC diketahui, berarti positif kita menggunakan aturan sinus, teman-teman. Jadi untuk mencari sisi BC dapat kita rumuskan aja nih, teman-teman. Aturan sinusnya berarti BC per sin 45 sama dengan 6 per sin 30, teman-teman. Nah, kemudian kita silang aja, teman-teman. BC sama dengan 6 dikali dengan sin 45 dibagi dengan sin 30. 6 dikali sin 45 adalah setengah akar 2 dibagi dengan sin 30. Sin 30-nya adalah setengah, teman-teman. Setengahnya kita coret, maka BC kita dapatkan sebagai 6 akar 2, teman-teman. Oke, masuk lagi kita ke contoh kedua nih, teman-teman. Tentukan besar sudut theta, teman-teman ya, dari segitiga berikut. Nah, jadi di sini ada dua sisi diketahui dengan sisi 8 dan 4 akar 6. Kemudian ada sebuah sudut 60 derajat, teman-teman. Nah, yang diminta adalah besar sudutnya, teman-teman. Karena di sini ada sisi dan sudut berhadapan diketahui, maka ini fix kita gunakan aturan sinus. Jadi bisa kita rumuskan sebagai 8 per sin theta sama dengan 4 akar 6 per sin 60, teman-teman. Maka sin tetanya dapat kita operasikan menjadi 8 dikali sin 60 dibagi dengan 4 akar 6, gitu ya, teman-teman. Maka tinggal kita operasikan sin 60 adalah setengah akar 3 dibagi dengan 4 akar 6, teman-teman. Maka sin theta kita dapatkan setengah akar 2, teman-teman. Berarti dengan memanfaatkan trigonometri 3, theta ini dapat kita cari dengan menggunakan cara lain, yaitu 45 dan 135. Yang memenuhi adalah 45 derajat. 135 tidak memenuhi, teman-teman, karena di sini diketahui ada sudut sudah ya 60 derajat. 135 plus 60 derajat itu kan udah lebih dari 180. Dimana sudah kita ketahui jumlah sudut dari segitiga adalah 180 derajat saja, gitu. Kita masuk aja ke aturan segitiga yang kedua, yaitu aturan kosinus, teman-teman. Jadi untuk sembarang segitiga yang panjang sisinya adalah A, B, dan C, dengan C adalah sudut di depan sisi C, maka berlaku untuk pencarian sisinya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C, teman-teman. Atau dapat juga kita tulis untuk mencari sudutnya adalah cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat minus C kuadrat per 2AB, gitu. Nah, sebelum masuk ke contoh soalnya, teman-teman, gunakan aturan kosinus ini jika sudut dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut diketahui atau ketiga sisinya diketahui. Adapun contohnya di sini kita tulis aja sebagai contoh 3, teman-teman ya, sambungan dari aturan sinus. Di sini saya punya sebuah segitiga sembarang dengan sisi-sisi
4, 6, dan X teman-teman. Kemudian sebuah sudut di hadapan X adalah 60 derajat. Diminta mencari sisi X teman-teman. Nah, jadi di sini udah jelas pasti kita gunakan aturan kosinus teman-teman ya, karena ada dua sisi mengapit sudut. Maka langsung dapat kita tulis X kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 6 kuadrat minus 2 kali 4 kali 6 dikali dengan cos 60 gitu ya teman-teman. Atau bisa diingat seperti ini, kiri kuadrat ditambah dengan kanan kuadrat dikurang dengan 2 kali kiri kanan dikali dengan cos sudut di hadapannya gitu. Jadi kita lanjutkan X kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 6 kuadrat minus 2 kali 4 kali 6, di mana cos 60 bisa kita operasikan sebagai setengah ya teman-teman. Maka dapatlah X kuadrat 28. Karena bentuk kuadrat, X-nya berarti akar 28 teman-teman ya. Jadi nilai X adalah 2 akar 7 gitu. Selanjutnya biar lebih mantap kita masuk aja ke contoh 4 ya teman-teman. Misalkan diketahui segitiga PQR dengan PQ 2 akar 3, QR 1, dan PR akar 7 teman-teman. Di mana sudut Q adalah theta teman-teman. Tentukan besar theta. Oke, biar lebih mudah kita tulis aja dulu ya sketsa segitiga PQR-nya, maka kita tinggal masukin aja PQ 2 akar 3, QR 1, dan PR akar 7. Nah, karena ketiga sisinya diketahui, berarti fix kita gunakan aturan kosinus teman-teman. Oke, karena di sini yang ditanyakan adalah sudut, maka kita gunakan aturan kosinus yang berbentuk pencarian sudut teman-teman. Maka dapat kita tulis cos theta sama dengan 1 kuadrat plus 2 akar 3 kuadrat minus akar 7 kuadrat dibagi dengan 2 kali 1 kali 2 akar 3 gitu ya teman-teman. Atau bisa juga kita tulis sebagai kiri kuadrat ditambah dengan kanan kuadrat dikurang dengan depan kuadrat dibagi dengan 2 kali kiri kanan gitu. Jadi kita operasikan cos theta sama dengan 1 plus 12 minus 7 per 4 akar 3 berarti ya teman-teman. Maka pembilangnya kita dapatkan 6 dibagi dengan 4 akar 3 untuk penyebutnya. Di sini masih belum rasional teman-teman, kita rasionalkan aja. Cos theta-nya adalah setengah akar 3. Nah, dengan memanfaatkan trigonometri 3 atau persamaan trigonometri, theta-nya dapat kita cari sebesar 30 derajat tentunya ya teman-teman. Oke, biar lebih mantap dalam penguasaan aturan sinus dan aturan kosinus ini, kita coba aja mengerjakan 4 latihan soal nih teman-teman ya. Yang pertama adalah diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 8, AC 5, dan sudut A 60 derajat. Tentukan panjang sisi BC dan nilai dari sin sudut B teman-teman. Oke, langsung aja biar lebih jelas kita gambar dulu nih sketsa segitiga ABC-nya. Di mana AB-nya tadi adalah 8, AC-nya 5, dan besar sudut A-nya adalah 60 derajat teman-teman. Seperti ini ya. Nah, di sini terlihat sekali ada dua sisi mengapit sudut diketahui teman-teman. Berarti fix kita gunakan aturan kosinus. Jadi untuk mencari panjang BC, langsung aja nih kita masukkan ke dalam rumus aturan kosinus, yaitu BC kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 8 kuadrat minus 2 kali 5 kali 8 cos sudutnya yaitu 60 derajat teman-teman. Oke, kemudian kita operasikan 5 kuadrat 25, 8 kuadrat 64, min 2 kali 5 ke 8 adalah 80, cos 60-nya setengah teman-teman. Sehingga BC kuadratnya adalah 49. Dengan mengakarkan 49, maka BC-nya adalah 7 teman-teman. Kemudian kita diminta mencari nilai dari sin B. Oke, berarti di sini kita gunakan aja aturan sinus berarti teman-teman ya. Maka dapat kita tulis 7 per sin 60 berarti teman-teman sama dengan 5 per sin B gitu ya teman-teman, karena BC-nya sudah kita temukan yaitu 7 tadi ya. Maka didapatlah sin B-nya 5 dikali sin 60 dibagi 7 teman-teman. Sin 60 ini kan adalah setengah akar 3 nih ya, maka sin B adalah 5 dikali setengah akar 3 dibagi 7, atau dapat kita tulis sebagai 5 per 14 akar 3 gitu adalah nilai sin B-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk aja ke soal latihan nomor 2 teman-teman. Suatu segitiga dengan panjang sisi berturut-turut adalah 3, 5, dan 7 ya. Jika theta adalah sudut yang berada di depan sisi yang panjangnya 7, tentukan sin theta dan tan theta teman-teman. Oke, langsung aja berarti kita bikin dulu nih sketsanya teman-teman ya. Dimana sisi-sisinya tadi adalah 3, 5, dan 7, dimana theta tadi adalah berhadapan dengan 7 ya kan.
Nah, berarti di sini ketiga sisinya diketahui, kita gunakan aja aturan kosinus. Untuk cos theta berarti 3 kuadrat plus 5 kuadrat minus 7 kuadrat dibagi dengan 2 kali 3 kali 5. Kita dapatkan cos theta-nya adalah min setengah nih ya kan teman-teman. Nah, maka di sini dengan memanfaatkan persamaan trigonometri kita dapatkan nilai θ-nya adalah untuk min setengah berarti 120 ya teman-teman, kuadran 2 tentunya. Nah, yang ditanyakan adalah sin theta. Sin theta berarti sin 120. Sin 120 itu berarti sin 180 minus 60 teman-teman ya. Maka kita dapatkan sin 60. Dia berada di kuadran 2, sinus kan positif ya kan teman-teman. Maka sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian untuk tan tetanya, tan 120 berarti ya. Maka bisa kita tuliskan tan 120 itu adalah tan 180 min 60 derajat teman-teman. Karena 120 itu adalah di kuadran 2 dan tan di kuadran 2 adalah negatif, maka dapat kita tulis sebagai min tan 60. Min tan 60 itu adalah min akar 3 teman-teman. Jadi nilai tan tetanya adalah min akar 3 gitu. Baik, lanjut lagi kita ke latihan soal nomor 3 berarti teman-teman ya. Misalkan saya punya segi 8 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luarnya adalah 10 cm. Kemudian tentukanlah keliling segi 8 tersebut teman-teman. Oke, seperti biasa biar lebih jelas kita sketsakan dulu berarti ya. Untuk segi 8 beraturannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita gambar aja sebuah segitiga AOB misalnya ya teman-teman, dimana tadi panjang jari-jari lingkaran luarnya adalah 10 teman-teman, berarti AO dan OB adalah 10 cm. Kemudian di sini ada sebuah sudut theta ya teman-teman, dia adalah sudut dari segitiga AOB yang kita bentuk ini. Nah, maka di sini yang kita cari adalah panjang AB atau kita lambangkan sebagai S di sini teman-teman. Dimana yang ditanyakan tadi adalah keliling ya kan, berarti nanti setelah dapat S atau AB ini tinggal kita kalikan dengan 8 berarti teman-teman ya, dimana seginya di situ adalah tadi segi 8 gitu. Nah, pertama-tama untuk sudut pusatnya di sini kan tetanya ini berarti adalah 360 dibagi dengan banyak seginya teman-teman, yaitu 8. 360 bagi 8 adalah 45 derajat. Sekarang kita fokuslah pada segitiga AOB yang terbentuk teman-teman, dan kita akan cari besar sisi S-nya teman-teman. Maka dengan memanfaatkan aturan kosinus nih ya, karena dua sisi mengapit sudut diketahui, dapat kita cari S-nya adalah S kuadrat sama dengan 10 kuadrat plus 10 kuadrat minus 2 kali 10 kali 10 dikali dengan cos 45 tentunya ya, karena tetanya tadi adalah 45 derajat. Kita operasikan, maka hasilnya adalah 200 minus 200 dikali setengah akar 2, dimana setengah akar 2 ini adalah cos 45 derajat teman-teman. Kemudian kita sederhanakan menjadi 100 dikali 2 minus akar 2 teman-teman, sehingga S nya dapat kita jadikan sebagai 10 dikali dengan akar 2 minus akar 2 teman-teman. Oke, untuk mencari kelilingnya berarti tinggal kita kalikan aja dengan banyak seginya, yaitu 8 kali S teman-teman ya. Maka K sama dengan 8 dikali S nya tadi adalah 10 akar 2 minus akar 2, jadi 80 akar 2 minus akar 2 itu adalah kelilingnya teman-teman, atau keliling dari segi 8 beraturan gitu. Oke, terakhir masuk aja kita ke latihan soal nomor 4 nih teman-teman ya. Di sini diketahui titik A, B, C, dan D terletak pada lingkaran dengan AB sama dengan 2 akar 5 cm, BC 5 akar 2 cm, CD 6 cm, dan AD 3 akar 10 cm. Tentukanlah panjang diagonal BD teman-teman. Seperti biasa, untuk memudahkan pengerjaan berarti kita gambar dulu sketsanya ya teman-teman. Jadi ada sebuah lingkaran di mana panjang dari titik A ke B tadi adalah 2 akar 5, kemudian BC nya adalah 5 akar 2, CD nya 6, dan AD nya 3 akar 10 gitu ya teman-teman. Seperti ini gambarnya kira-kira. Nah, yang ditanyakan adalah diagonal BD atau panjang BD teman-teman. Jadi di sini terlihat ya bahwasanya ABCD itu adalah segi 4 tali busur. Dan perlu kita ingat nih ya, bahwa segi 4 tali busur itu berarti jumlah sudut yang berhadapan adalah 180 derajat. Ini kuncinya teman-teman. Berarti untuk A plus C adalah 180, dan C berarti bisa kita tuliskan sebagai 180 minus A teman-teman. Kemudian di sini tentunya berhubungan dengan aturan kosinus ya teman-teman. Maka kita ambil aja cos C itu berarti cos 180 minus A. Maka cos C itu berarti sama dengan min cos A teman-teman ya, di kuadran 2.
Nah, kemudian kita perhatikan dari segi 4 ABCD ini kan dia dibagi oleh BD. Jadi ada dua buah segitiga nih teman-teman, yaitu ABD dan BCD ya teman-teman. Sekarang perhatikan segitiga ABD. BD itu dengan menggunakan aturan kosinus dapat kita tuliskan sebagai 3 akar 10 kuadrat plus 2 akar 5 kuadrat minus 2 dikali dengan 3 akar 10 dikali 2 akar 5 cos A tentunya ya teman-teman. Maka bisa kita sederhanakan BD kuadrat sama dengan 110 minus 60 akar 2 cos A. Ini kita tulis aja sebagai persamaan pertama teman-teman. Nah, sekarang setelah segitiga ABD kita cek lagi nih segitiga BCD sebelah kanannya teman-teman. Untuk BD-nya dengan cara yang sama berarti bisa kita tuliskan sebagai BD kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus 5 akar 2 kuadrat tentunya ya teman-teman. Minus 2 dikali 6 dikali 5 akar 2 cos C gitu. Jadi bisa kita sederhanakan lagi menjadi BD kuadrat sama dengan 86 minus 60 akar 2 dikali dengan min cos A ya teman-teman, karena cos C tadi adalah min cos A gitu. Sehingga BD kuadrat sama dengan 86 plus 60 akar 2 cos A ini adalah sebagai persamaan yang kedua. Maka dari persamaan 1 dan 2 dapat kita tulis nih teman-teman ya, dengan menyamakan BD kuadratnya 86 plus 60 akar 2 cos A sama dengan 110 minus 60 akar 2 cos A. Sehingga dapat kita operasikan 120 akar 2 cos A sama dengan 24 berarti ya teman-teman. Sehingga cos A nya dapat kita tulis sebagai 1/5 akar 2 gitu. Jadi di sini kita ambil aja nih ya untuk mencari BD-nya persamaan satu aja teman-teman. BD kuadrat tadi sama dengan 110 minus 60 akar 2 cos A. Cos A-nya tadi kan kita sudah dapatkan, maka 110 minus 60 akar 2 dikali dengan 1/5 akar 2. Kita dapatkanlah untuk BD kuadratnya 98 berarti ya teman-teman. Kemudian BD-nya tinggal kita akarkan 98-nya menjadi akar 49 dikali 2, yaitu 7 akar 2 cm teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk konsep pertama dari trigonometri 4, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep kedua, yaitu luas segitiga dan luas segi n beraturan. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.